Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Kali ini guys, siang hari ini saya akan review buat kalian. Kita kedatangan 2 unit Innova Scenic ya dari Jakarta. Yang satu datang jam 12 siang, yang ini ya. Yang satu lagi datang jam 1 siang ya. Ini pakai towing, yang satu lagi jalan darat ya. Keduanya motifnya hampir sama. Nanti akan kita review buat kalian ya. Yang ini motifnya bikin yang chrome dan hitam doff ini jadi black chrome dan black gloss ya. Yang ini nggak ganti velg, yang satu ganti velg, tapi ini akan pasang nanti jok VIP di tengah. Yang kita ada nanti yang istilahnya kita buat fitmentnya khusus untuk Scenic ya. Jadi pemasangannya akan cepat sekali dan kedua-duanya akan motif kaki peredam hybrid Hurricane XCS ya, yang akan dipakai ditambahkan di mobil-mobil ini. Dan guys, saya mau cerita sedikit tentang kelemahan dari Scenic ini dan Ribbon dan kadang Fortuner juga sama sih ya. Ini bumpernya ini suka nggak rapet ya, nggak rapet seperti ini. Padahal di bawah kan kalian bisa lihat ini rapet. Ya, ini mulai perungga makin lebar ya. Ntar kalau dilihat dari sini kesannya kayak udah kebuka. Padahal ini mobil belum diapa-apain ya. Ini yang kanan, yuk kita lihat yang kiri. Yang kiri agak mending ya. Nggak simetris amat, tapi ini agak mending, dia nggak sampai nongol. Tapi sama juga guys, dari sini sampai ke sini, dari kecil kemudian ini makin ke besar ya. Kenapa saya cerita ke kalian? Karena sering sekali kita juga dikomplain oleh customer, ini kok habis dibongkar kok longgar ya. Padahal belum dibongkar juga udah longgar. Ya, mobil baru Grace dibawa dari Jakarta juga naik towing, turun ke depan workshop kita dan belum kita apa-apain udah kayak gini guys. Ya, black gloss semua akan kita kerjakan ya di bagian ini dan ini. Yang satu lagi yang warna abu tua nanti akan lebih lengkap motifnya, headlamp depan belakang akan diganti. Yang ini masih tanda tanya. Ya, oke, kita ikuti vlognya sama-sama. Motif ya buat kita sih simple ya, karena nggak terlalu banyak yang diubah di bagian dalam ya. Motif simple Innova Scenic tipe Q. Kita ikuti vlognya sama-sama guys. Dan ini guys, ini lagi progres berikutnya. Lampu-lampu udah dipasang. Nanti habis ini kita akan kerjain juga untuk black gloss dari body kit ini ya guys ya. Ini kalian bisa lihat lagi guys, nilai di lampu bagian depan ya udah kita ganti dengan yang 3 mata. Ya, ini lampu-lampunya lagi proses kita pasang ya. Nanti juga akan black chrome. Ya, yang chrome ini akan kita bikin ke black chrome. Bagian bawah yang hitam matte ini, hitam matte juga dan silver akan kita bikin ke hitam gloss guys ya. Klakson juga udah kita pasang, kalian bisa lihat instalasi kita. Ya, kabel-kabel harus rapi guys ya, itu harus rapi. Ini masih proses terus. Nanti akan kita pasang juga yang di mobil ini peredam guys ya. Ini mobil dari Bekasi, di dalam ada dari Jakarta. Di luar juga ada lagi yang dari Jakarta guys, yang datang bebarengan sama ini. Nanti kita lihat lagi yang lain prosesnya sampai di mana guys. Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Kali ini Innova Scenic ini udah selesai ya, kita modifikasi tuntas guys ya, dan kapan aja siap diambil ya. Kita akan tunjukkan kepada kalian tampilannya ini seperti apa. Kalau buat saya si Innova Scenic itu terlalu slow, kemayu ya, bahasa Jawanya paling gampang. Tapi kalau yang ini udah cowok banget guys. Ini gahar. Kalian bisa lihat dari tampilan grill ini, begitu ganti langsung gahar guys, langsung cowok banget karena nih grillnya diambil dari model Tundra ya. Kemudian kita hitamin semua, jadi di mobil ini cuma ada abu tua dan hitam gloss guys ya. Di bagian depan udah kita habisin ya, nggak ada lagi chrome atau warna lain, hanya hitam dan body color. Hanya ini modelistanya, ownernya minta tetap sama, kita diemin aja udah. Oke. Lampu kita pakai yang 3 mata seperti ini. Kalau ada pertanyaan apakah terang atau enggak, terangnya sih kalau buat saya sih medium ya, terang banget kayak modifan kita enggak ya.
Tapi ini sudah cukup enak. Kadang kalau namanya motifan kadang-kadang juga terlalu terang, terlalu panas atau nggak nyaman aja. Kalau yang ini sih udah cukup ya, kayak mobil-mobil premium. Lampunya kan sebagaimana kita tahu kan nggak mencorong amat. Ini udah sama ya. Ini karena tipe Q udah kita itemin semua. Fog lamp jadi Pro G ya. Ini juga minta tambahan seperti ini, udah kita beresin semua ya. Dan kalian bisa lihat di dalam juga udah rapi ya. Ada kabel 1-2 berseliweran, udah kita song-songin juga. Ada emblem ini juga, ada merah-merah dikit, wah makin cakep, makin cantik mobilnya ya. Oke, kemudian di bagian samping ya, velg kita ganti ring 18 ya, ban masih pakai aslinya. Velg udah kita ganti dengan yang black chrome Thailand seperti ini. Sebenarnya sih lebih oke lagi kalau kita kasih lowering kit atau coil overnya, sehingga bisa turun guys ya, paling nggak turunnya jadi 3 jari gini lebih oke ya. Kalau ini 5 jari aja masih longgar banget ya. Tapi ya mungkin next project akan dikerjakan oleh ownernya. Kemudian motif scenic ini kita lanjutkan lagi dengan bagian samping ya, over fender yang tadinya warna hitam doff atau hitam matte udah kita bikin ke body color seperti ini ya, sampai ke sini ya. Ini hitam gloss ya, jadi kita kerjakan dengan begitu detail guys. Emblem black chrome ya, talang apa adanya. Dan di area belakang ya guys, kalian bisa lihat lampunya udah nggak pakai yang original lagi ya, original scenic, tapi udah kita ubah dengan yang Lexus style ya. Lexus style nih kalian bisa lihat ada welcome-nya, warna aslinya smoke ya. Ini juga kita kasih black chrome seperti ini. Ini aslinya juga chrome ya, ini masih pakai yang aslinya juga, kita finishing dengan black chrome seperti ini. Oke, emblem-emblem sisa yang ini aja yang kita black chrome, yang bagian sini kita kupas dan kita gantikan dengan emblem kita GC Performance. Bagian belakang kita udah black gloss semua lengkap ya. Yang ini sisa silvernya juga atas permintaan dari si owner. Tampilan belakangnya udah menarik, udah nggak flat lagi, udah meriah, udah enak dilihat, udah naik kelas ya. Di bagian bawah kita tambahkan juga stabilizer ya, supaya kelemahannya ya, antara lain kalau dipakai di jalan tol ya dengan kecepatan 80-100 di jalan yang nggak rata cenderung ngayun guys ya, cenderung ngayun. Dengan pemasangan balance arm seperti ini akan lebih enak, lebih tenang ya. Di bagian belakang, di bagian depan juga kita tambahkan stabilizer yang lain guys. Oke, ini untuk eksterior seperti ini, coating nggak cukup waktu, memang segera akan diambil oleh ownernya. Sekarang kita lihat di bagian interior guys. Ya, di bagian interior tadinya yang bagian-bagian ini yang silver dan doff ya, ini udah kita ubah ya, udah jadi hitam black piano hitam kayak gini. Kemudian ininya yang tadinya doff udah kita ubah juga jadi gloss guys. Hasilnya langsung naik kelas, kelihatan lebih mewah, lebih wow ya, nggak kayak tipe Q yang biasanya, tapi modifikasi scenic ini udah lebih kelihatan matang guys ya. Di sini yang silver juga kita ubah jadi black piano seperti ini. EVC throttle ya, untuk menambah performa mesin ya, responsifnya udah kita tambahkan juga. Jadi di sini dia menambahkan input listrik di pedal gas supaya lebih responsif, karena kalau tipe hybrid ini terkenalnya dengan nge-lag guys ya. Jadi kita injek gas, datang tenaganya belakangan seperti itu. Kemudian di sini kalian juga bisa lihat ya, sampai garis yang kecil pun ya, yang tadinya silver udah kita bikin ke black gloss guys. Termasuk emblem, termasuk bagian bawah ini. Kemudian di bagian tengah yang tadinya silver juga kita udah bikin ke black piano seperti ini. Tampilannya seperti ini. Dan satu hal lagi guys ya, yang nggak kalah penting, lampu plafon ya yang ada di Innova Scenic ini tombol-tombolnya itu mati, aslinya mati guys ya. Jadi kalau pas malam hari ya meraba-raba, kalau mau nyalain ini bisa yang kebuka sunroof atau yang kebuka tirainya ya. Kalau kita pas mau buka power window juga kadang-kadang yang kebuka yang belakang ya. Saya kadang kalau pas malam hari pakai Scenic mau buka yang supir, yang kebuka yang belakang. Ya karena nggak ada lampunya. Kemudian di bagian interior ya, sebetulnya penambahan lampu di area ini dan di tombol juga akan lebih bagus guys. Karena kalau malam hari ini gelap
Ya, jadi kita mau nyalain lampu baja misalnya di Scenic ini ketika mau ambil koin untuk bayar, ya itu yang kepencet yang lain-lain, ya itu sering jadi masalah. Yang tombol ini juga nggak nyala, tapi kita bisa nyalain guys. Ya kadang saya kalau buka yang supir malah yang kebuka yang kanan belakang, ya karena nggak kelihatan. Oke, di interior yuk kita masuk. Kita udah pasang peredam hybrid guys. Kenapa kok hybrid? Karena mobil ini kan mobil hybrid yang ada baterainya. Jadi jarak tertentu dia akan habis. Kalau kita makin berat mobilnya dengan penambahan beban peredam, jarak tempuhnya akan semakin pendek. Ya, sehingga kita pakai yang tipe hybrid di sini supaya ringan dan nggak mempengaruhi ke jarak tempuhnya. Seperti itu guys. Ya, dan kalian bisa dengar di sini, ini posisi mesin nyala. Tapi sesenyap ini. Juga suara ban udah kita atasin juga guys dengan penambahan peredam di area-area yang seperti itu. Karena kalau di area ban ya tentu kita harus memikirkan bahwa peredam itu harus tahan air. Ya, kecipratan air, kena air banjir, ketika pencucian itu harus tahan guys. Seperti itu. Ya, kalian bisa lihat di sini sampai yang ke garis-garis kecil pun udah kita black gloss seperti ini dan rapih ya. Nuansanya berbeda dan naik kelas. Head unit kita ganti yang dengan tipe Android seperti ini. Nah, ya guys ya, kenceng. Kalau yang tipe-tipe OEM gini kita pasti sarankan yang tipe kenceng supaya istilahnya nggak sia-sia. Mubazir sia-sia kita pakai hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, habis itu kadaluarsa nggak bisa diupdate lagi, ketinggalan dengan sistem Android yang ada kan sayang ya guys ya. Jadi kita udah aturin dengan semua yang oke. Audio nggak diganti, ya karpet kita ganti, lebih ke pertimbangan budget dan waktu. Nanti next time akan ditambahkan lagi penambahan audio di mobil ini. Dan kayak tadi saya cerita ke kalian, coil over atau lowering kit, wah itu mutlak ya, karena tongkrongan mobil akan turun dikit dan tampilan akan wow banget. Seperti itu guys. Dan penambahan Hurricane XCS Superfast kalian bisa lihat sudah kita tambahkan ya di situ untuk ya ini. Jadi Hurricane XCS Superfast dan EVC itu ceritanya project perkawinan ya, harus dikawinin supaya respon mobil responsifnya, hematnya juga akan bisa maksimal guys. Seperti itu kalian akan memodifikasi mobil kalian bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang ada di bawah ini. Kita bisa ngobrol dulu, konsultasi dulu mobil apa yang akan kalian modif, eksterior atau interior, ya itu perlu disebutkan. Karena kalau cuma ngomongnya, Pak mobil saya Jazz, saya mau modif biayanya berapa? Ya bingung. Kayak saya mau bangun rumah, biayanya berapa? Yang akan dibangun apa? Apakah pagernya aja, apakah tamannya aja, atau mau menambahkan kamar mandi, atau mau diruntuhkan semua bangun baru, kan nggak jelas ya. Jadi mau modif istilahnya 500.000 juga lampu bisa, ya ganti-ganti bolam, mau ganti wiper juga bisa, atau ya apa ya. Jadi diperjelas di situ. Lebih baik bisa hubungi kita ke WA atau telepon, pasti akan kita respon, dan kalian butuh modif yang seperti apa bisa kita aturin untuk semua yang terbaik. Seperti itu guys ya. Motif Jazz kita bisa, Brio juga ada di situ, Hi-Ace kita ada, Fortuner, Innova udah banyak ya, Alphard, Hilux atau double cabin yang lain kita juga ada ya. Kalian bisa hubungi kami di nomor-nomor di bawah ini. Kita Instagram ada, di TikTok kita juga ada, di YouTube ini kalian bisa lihat sendiri yang sedang kalian nikmati di sini ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini berguna untuk kalian. Thank you atensinya guys, sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.